Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok supervisi BK di kelas B2 2021 yang beranggotakan Kang Firman sudah ada, Hadir. lalu ada Teh Hasya, Hadir. dan terakhir ada saya sendiri Putri sebagai moderator. Kelompok kami melakukan wawancara mengenai supervisi di SMA Plus Merdeka Soreang. Nah, sebelum kelompok kami memaparkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan diadakannya supervisi. Tujuan supervisi di bidang bimbingan dan konseling adalah untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh para konselor kepada siswa secara khusus. Tujuan supervisi itu meliputi satu, pengembangan keterampilan, yang kedua, pengawasan profesional, memastikan bahwa guru BK atau konselor beroperasi sesuai dengan standar dan kode etik BK yang berlaku. Yang ketiga, untuk peningkatan refleksi yang nantinya akan menjadi bahan konselor atau guru BK untuk memperbaiki layanan ke depannya. Yang keempat, peningkatan kompetensi. Yang kelima, ada pengelolaan kasus. Pengelolaan kasus di sini memastikan penanganan yang efektif terhadap kasus-kasus konseling yang kompleks. Yang keenam, kualitas layanan. Kualitas layanan di sini berarti supervisi bisa menjadi bahan untuk tim BK atau guru BK itu meningkatkan kualitas layanan yang akan diberikan kepada siswa nantinya. Lalu di sini saya akan memaparkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kami tanyakan kepada guru BK di SMA Plus Merdeka Soreang. Yang pertama, kami menanyakan apa tujuan utama dari supervisi BK di SMA Plus Merdeka Soreang, lalu bagaimana proses supervisi di sekolah, lalu siapa saja yang terlibat dalam proses supervisinya, seberapa sering supervisi dilakukan, dan dalam bentuk apa dilakukan, lalu bagaimana supervisi membantu pengembangan profesionalisme guru BK di SMA Plus Merdeka Soreang. Mohon maaf tadi terhenti sedikit. Eh, Lalu apa saja indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas BK di SMA Plus Merdeka Soreang selama supervisi? Bagaimana feedback dari hasil supervisi yang disampaikan kepada guru BK tersebut? Lalu apakah ada program atau workshop yang disediakan sebagai bagian pengembangan profesi yang diperuntukkan untuk meningkatkan keahlian guru BK di SMA Plus Merdeka Soreang? Yang selanjutnya ada bagaimana hasil supervisi di sekolah ini yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan siswa. Yang terakhir, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat melakukan supervisi dan bagaimana sekolah mengatasi tantangan tersebut. Sampaikan untuk selanjutnya kepada Kang Firman, saya persilahkan. Baik. Terima kasih kepada Teh Putri atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan terkait profil sekolah yang kita temui untuk diwawancarai. Sekolah itu SMA Plus Merdeka Soreang itu didirikan pada tahun 2000 dan berkembang menjadi salah satu sekolah unggulan di Soreang. Dengan misi untuk mengembangkan kurikulum inovatif, meningkatkan kualitas guru, dan menyediakan fasilitas pendukung untuk pembelajaran.
Sekolah ini memiliki fasilitas lengkap seperti lab science, perpustakaan, dan ruang olahraga modern. Saat ini sedang berjalan dengan menggunakan kurikulum Merdeka, namun sedang dikembangkan juga untuk implementasi kurikulum nasional untuk semester yang akan datang. Nah, ditambah dengan program unggulan, tahsin, dan aplikasi perkantoran, serta berbagai ekstrakurikuler seperti paduan suara, teater, bela diri, dan macam-macam olahraga lainnya. Nah, SMA Plus Merdeka ini telah meraih akreditasi A dan berbagai prestasi akademik serta non-akademik. Nah, tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkualifikasi tinggi banyak ya, yang telah menerima penghargaan baik bidang akademik maupun non-akademik. Ya, mungkin untuk sekolahnya seperti itu. Dilanjut ke profil guru BK. Di sini kita mewawancarai Ibu Tuti Rohayati, SPD. Nah, beliau merupakan staf guru BK, guru bimbingan konseling di SMA Plus Merdeka Soreang, yang menyelesaikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia. Sudah berkarir selama kurang lebih 12 tahun sebagai guru mata pelajaran dan mulai menjadi staf BK itu mulai tahun 2018 hingga kini mungkin sekitar 6 tahun. Nah, beliau selalu mengikuti berbagai pelatihan tambahan untuk menambah pengetahuan dan skill dalam pelayanan kepada siswanya. Ibu Tuti bertanggung jawab memberikan konseling individu dan kelompok, mengembangkan program pencegahan bullying, serta mengadakan workshop tentang kesehatan mental. Lalu menggunakan pendekatan konseling integratif. Ibu Tuti ini berfokus pada mendengarkan dengan empati dan memberikan dukungan konstruktif. Nah, visi Bu Tuti ini dalam BK di sekolah adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua siswa. Dengan misinya membantu mereka mencapai potensi terbaik melalui bimbingan holistik dan berkelanjutan. Mungkin untuk profilnya sekian. Saya kembalikan lagi kepada Teh Putri sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Firman yang telah memaparkan sekilas mengenai profil sekolah dan profil guru BK yang sudah kita wawancarai. Untuk selanjutnya, metode dan hasil wawancara akan dibacakan atau dijelaskan oleh Teh Hasya. Kepada Teh Hasya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Putri. Dilanjut dengan profil dan metode. Nah, metode yang kita ambil dalam mencari pengetahuan tentang supervisi ini ada di metode wawancara. Nah, metode wawancaranya yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu pengumpulan data dengan menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi dari narasumber terkait kebekaan di SMA Plus Merdeka. Eh, Nah, selanjutnya ini adalah berikut beberapa 1 sampai 10 pertanyaan yang telah kami eh, tujukan kepada Ibu Tuti di SMA Plus Merdeka. Yang pertama itu, apa tujuan utama dari supervisi BK di SMA Plus Merdeka? Yang kedua, bagaimana proses supervisi di sekolah ini? Apakah ada langkah-langkah tertentu yang harus diikuti? Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam proses supervisi BK di sekolah ini? Yang keempat, seberapa sering supervisi BK dilakukan dalam bentuk apa? Misal observasi, pertemuan mingguan atau bulanan. Yang kelima, bagaimana supervisi membantu dalam pengembangan profesional guru BK di sekolah ini. Yang keenam, apa saja indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas BK selama supervisi. Yang ketujuh, bagaimana feedback dari hasil supervisi yang disampaikan kepada guru BK. Yang kedelapan, apakah ada program atau workshop yang disediakan sebagai bagian dari supervisi untuk meningkatkan keahlian guru BK. Yang kesembilan, bagaimana hasil supervisi di sekolah ini berdampak kepada kesejahteraan siswa. Dan yang terakhir, yang ke-10, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat melakukan supervisi dan bagaimana sekolah mengatasi. Nah, berikut adalah hasil wawancara yang telah kami dapatkan di SMA Plus Merdeka.
Bisa dilihat ini berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa supervisi di SMA Plus Merdeka Soreang sangat penting untuk evaluasi program BK yang telah dilaksanakan maupun yang direncanakan. Supervisi ini membantu mengidentifikasi hambatan dan peningkatan dari siswa maupun sekolah. Selain itu, supervisi juga berfungsi untuk mengevaluasi kinerja guru BK agar lebih profesional. Keterlibatan kepada sekolah dan wakil kepala sekolah kurikulum sangat penting dalam supervisi ini, terutama terkait program yang telah berhubungan dengan kurikulum, seperti data peningkatan jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri atau PTN. Supervisi dilakukan dengan cara informal, seperti wawancara oleh kepala sekolah kepada guru BK, yang biasanya dilakukan di akhir tahun ajaran dan menghasilkan ide-ide serta masukan baru untuk program BK. Nah, indikator efektivitas guru BK di SMA Plus Merdeka Soreang terlihat dari banyaknya aspirasi dan keluhan siswa yang tersalurkan, meningkatnya motivasi belajar, serta banyaknya siswa yang berhasil masuk PTN setiap tahunnya. Sekolah memfasilitasi guru BK untuk mengikuti workshop pengembangan profesi seperti kegiatan MGBK. Namun, tantangan yang dihadapi adalah belum adanya guru BK yang berasal dari jurusan murni bimbingan dan konseling, sehingga beberapa keinginan sekolah seperti penerapan inklusi belum dapat terlaksana karena kurangnya tenaga ahli di bidang tersebut. Nah, untuk tambahannya, berdasarkan hasil wawancaranya, eh, dapatkan hasil supervisi yang dilakukan di SMA Plus Merdeka ini sangatlah penting untuk menjadi bahan evaluasi kegiatan-kegiatan program yang telah dilakukan dan direncanakan oleh tim BK sekolah. Hal itu juga bisa mencakup hambatan-hambatan maupun peningkatan baik dari siswa maupun sekolah. Selain menjadi bahan evaluasi, program BK supervisi juga menjadi kegiatan mengevaluasi guru BK agar menjadi lebih profesional. Nah, langkah-langkah supervisi di SMA Merdeka Soreang tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi cenderung lebih informal, seperti tim wawancara kepada sekolah kepada guru BK, dan biasanya dilakukan di akhir tahun pembelajaran dan biasanya juga sudah terjadwal dan biasanya menghasilkan feedback yang berupa ide-ide dan masukan baru yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan. Nah, untuk indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas guru BK, sejauh ini terlihat dari bayangan aspirasi peserta didik yang tersalurkan atau keluh kesah baik secara sosial atau di sekolah maupun pribadi, sehingga banyak sekali siswa antusias dan tidak takut mengunjungi BK. Mungkin itu adalah salah satu indikator keberhasilan efektivitasnya program BK yang ada selain meningkatkan kepercayaan siswa terhadap BK di SMA Plus Merdeka Soreang. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa juga, banyak siswa yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi dan banyak siswa yang lolos ke PTN setiap tahunnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Teh Putri. Terima kasih kepada Tasya yang telah memaparkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan. Mungkin, oh ya, kesimpulannya, pelaksanaan supervisi di SMA Plus Merdeka Soreang sudah terbilang bagus, dilihat dari banyaknya program yang berjalan baik. Keterlibatan kepala sekolah dan wakasek kurikulum dalam melakukan supervisi dalam BK juga adalah salah satu kesuksesan dalam berjalannya supervisi. Indikator berjalannya indikator yang digunakan adalah berjalannya program-program yang telah dibuat dan meningkatnya kesejahteraan siswa di sekolah yang di mana digambarkan adalah ketidaktakutan siswa kepada guru BK untuk mengadu baik masalah sosial yaitu di sekolah sampai ke pribadi. Selain itu juga meningkatnya motivasi siswa untuk belajar agar bisa melanjutkan sekolah atau pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah juga memfasilitasi guru BK dengan mengirimkan guru apabila adanya undangan workshop di luar sekolah untuk menunjang pengembangan profesionalitas mereka. Seperti contohnya yang rutin dilakukan adalah MGBK.
Namun yang menjadi hambatan adalah ketidaksediaan guru BK dengan latar belakang murni jurusan BK yang mengakibatkan ada beberapa program yang kurang berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa kelompok kami paparkan mengenai hasil wawancara bersama Ibu Tuti di SMA Plus Merdeka Soreang. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.